Jadi pendidikan vokasi kalau misalnya di kita ini bagus kan? Bagus kan? Setuju saya. Tapi itu bagaimana menyediakannya? Karena pendidikan vokasi ini sebenarnya pendidikan yang dengan berbiaya mahal. Mahal ya? Ya. Tadi harus ada laboratoriumnya, harus ada pustakanya. Iya, sesuai. Harus ada guru yang cekatan, harus ada guru yang inovatif. Iya. Harus ada beberapa contoh-contoh masalah yang lebih luar biasa. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai media komunikasi dan informasi, Tuk Wan Channel menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang perkembangan yang di Provinsi Riau yang memiliki pembangunan yang berkesinambungan. Dan kita juga ingin mengetahui apa yang akan difokuskan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau ke depan ini. Kita tahu bahwa masalah pendidikan kabarnya menjadi masalah prioritas yang akan ditangani oleh gubernur kita sekarang ini dan menuju pendidikan yang berdaya saing dan pendidikan yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan globalisasi pada saat sekarang ini. Oleh karena itu ada suatu badan yang dinamakan dengan Dewan Pendidikan. Ini merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Nah, di sana ada ketentuan bahwa dalam rangka lakukan berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, maka perlu adanya suatu badan yang dinamakan Dewan Pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Kalau nasional, ya Dewan Pendidikan Nasional. Kalau provinsi, ada Dewan Pendidikan Provinsi, dan begitu kabupaten. Nah, Riau ini baru-baru ini telah terbentuk Dewan Pendidikan itu. Ini kabarnya cukup banyak peminat-peminat yang mau duduk di Dewan Pendidikan ini. Tapi sayang terbatas. Dari hasil banyaknya berkeinginan, maka terseleksi sebanyak 26 orang. Ini hasil seleksi dari semua komponen yang akan duduk di Dewan Pendidikan itu. Dari 26 inilah hasil seleksinya ditentukan oleh Bapak Gubernur sebanyak 13 orang. Nah, kabarnya 13 orang itu sudah ditentukan oleh Gubernur, sudah diseleksi oleh Gubernur. Dan kabarnya lagi juga sudah ditentukan Ketua Dewan Pendidikannya. Saya dengar kabar ketuanya adalah Profesor Dr. B. Esyandi. Siapa lagi kau tak kenal dengan beliau ini, seorang dosen senior di UNRI Provinsi Riau. Oleh karena itu pada hari ini kita undang beliau, Prof kita ini. Kita minta tanggapan beliau bagaimana ke depan Dewan Pendidikan ini akan dibawa. Oleh karena itu jangan lupa ya, sharekan, komen, share, like, subscribe. Sekali lagi kita panggil dan kita undang Profesor Esyandi dalam hal sebagai sebagai Dewan Pendidikan yang insya Allah akan segera dilantik oleh Gubernur Riau. Assalamualaikum Pak Esyandi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Esyandi? Saya heran juga Pak Esyandi ini. Begitu orang bentuknya ya. Wah. Dah lama saya kenal dengan beliau tapi tetap muda ini. Tetap muda ya. Iya, heran saya. Kawan. Bagaimana Pak Esyandi ini? Apa yang dimakan nih? Yang dimakan sama dengan Tuan. Sama? Sama. Yang dimakan juga termasuk belacan. Belacan. Itu ya. Teri. Berapa tahun Bapak jadi dosen dah? Berapa tahun dah? Oh, kalau jadi dosen sejak 86 Pak. Sejak 86 ya, udah lama ya. 30 tahun.
Hampir 30 tahun. Semenjak S1, baru ada dosen. Ya betul. Kalau dulu S1 bisa jadi dosen dulu. Dulu S1 bisa jadi dosen. Sekarang bisa lagi. Sekarang mungkin S3 baru. S3 bisa ya. Aduh. Baik Pak Iswan, Pak Is Yandi, tadi itu hanya intermezzo. Yes. Sekarang Bapak insya Allah lah ya, kalau tak ada perubahan, menjadi Ketua Dewan Pendidikan Riau, Provinsi Riau. Nah, apa maksud Bapak kok ingin masuk dalam pendidikan ni? Ini kan perlu nih. Cantik juga tuh pertanyaan. Saya nih Tuan, 5 tahun yang lalu, itu saya juga melamar di Dewan Pendidikan nih. 5 tahun yang lalu? Iya. Masuklah dalam kelompok 26 tuh. Lulus saya dalam 26 tuh. Tapi karena di situ ada beberapa orang yang mungkin lebih handal, lebih ceketan, lebih terampil. Yang 13 tak ada nama saya. Hilang ya? Gitu kan? Berarti hilang ya? Ya hilang. Jadi salah satunya rasa keingintahuan saya tuh. Betul nih bisa kita masuk di dalam Dewan Pendidikan itu sendiri. Apa sebab saya tertarik dengan Dewan Pendidikan ini sendiri? Saya ini, Tuan, saya sejak pulang sekolah, tak pernah saya misalnya tak punya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Jadi saya pulang sekolah, saya sudah mendirikan apa yang namanya program pasca sarjana, gitu ya. Jadi orang-orang semua bertanya apa tuh program pasca sarjana di Universitas Riau. Padahal Universitas Riau sendiri dianggap belum siap untuk melakukan pendidikan S1. Gitu. Jadi saya dapat tantangan itu. Nah, jadi apa sebab itu yang mau saya kerjakan? Karena saya merasa bahwa anak-anak kita ini, anak Melayu ini memang perlu dinaikkan ke permukaan di atas laut itu. Karena kalau tidak, ya kita jadi penonton lah kita di tanah Melayu nih, di Ranjang Kuning nih. Nah, jadi intinya saya memang ingin tahu betul apa misalnya yang harus dibuat dalam rumusan strategi pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Maka ada kesempatan 5 tahun setelah nih. Melamarlah saya di Dewan Pendidikan bulan Maret dan 2022. Sekarang saya tanya Bapak, mau bawa kemana Dewan Pendidikan ini Bapak nih? Nah, itu dia tuh. Sebenarnya intinya kan kita ingin sejajarkan, yaitu membantu visi misi Pak Gub, ya Pak Gubernur Riau. Jadi siapapun gubernurnya dari sejak lama tuh, jadi bagaimana mengembangkan namanya itu tentu saja namanya human capital. Gitu. Jadi macam mana supaya anak-anak kita ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, mendapatkan kesempatan untuk ya setidak-tidaknya sejajar lah dengan para penduduk lain. Jadi pada zaman dulu kita punya Caltech, sekarang namanya Chevron, pada pertama kali. Sekarang namanya Prorokan. Tak ada anak-anak budak-budak Melayu itu ya. Nah, kalau kita periksa lagi, kita tengok lagi di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau ini, jarang lah pula budak Melayu duduk situ. Nah, tes misalnya di Bank Indonesia, jarang pula budak Melayu situ. Nah, di OJK sama. Kalau kita cek pengusaha-pengusaha misalnya, jarang juga budak Melayu itu yang berhasil. Nah, jadi membangun manusia ini, memang tak mudah, memang di awal gitu. Nah, bagaimana kita menggesahkan itu sendiri? Apalagi lima hal nih, Tuan, tantangan dalam sumber daya manusia ke depan. Gimana tuh? Nah, pertama, revolusi industri 4.0, sekarang namanya 5.0. Nah, revolusi industri itu sendiri tentu saja di belakangnya namanya saja industri. Tentu saja teknologi di dalamnya. Nah, jadi macam mana agar kita tuh nak bergiat di awal-awal, walaupun dikatakan ada bonus demografi Indonesia 2030, itu dapat tak Riau tuh? Bisa tak Riau tuh mengambil keuntungan demografi itu? Nah, jangan kita jadi misalnya melayani atau menjadi pekerja buruh aja kan? Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan. Nah, itu sekarang tuh Pak, tentu kaitannya menyangkut masalah mutu pendidikan kita. Jadi itulah dia tuh kan. Kalau Pak lihat sekarang ini
mutu pendidikan kita ini memang belum tercapai, Pak, apa yang belum ya? Rata-rata lama sekolah kita nih, Tuan, itu masih 8 tahun. Kalau kita sejajarkan, kita transfer bahasa kampungnya, itu 8 tahun itu tak tamat SMP, Tuan. Jadi kalau kita mengatakan anak-anak kita tak tamat SMP, macam mana dia nak masuk revolusi industri? Pertanyaannya itu. Nah, sekarang wajib belajar kan 12 tahun. Iya, betul. Wajib belajar betul 12 tahun. Tapi masih banyak anak-anak kita tak sekolah. Pola daripada orang tuanya nak menggunakan anak ini dalam mata pencaharian. Nah, karena mungkin kita masih berada di dalam era ekonomi yang terbelakang. Nah, jadi artinya kita memang nak menggesa. Bagaimana misalnya rata-rata sekolah ini di atas 9 tahun. Kalau di atas 9 tahun kan berarti anak-anak kita tamat SMP. Nah, kalau ini kan tidak. Iya. Nah, jadi data kita sebelum COVID itu rata-rata lama sekolah kita itu 8 tahun. Sekarang 8,1. Tak tamat SMP. Banyak anak-anak kita di Riau ini yang putus sekolah. Ya, betul. Banyak anak-anak kita. Makanya kemarin Pak Gubernur Riau membuat satuan tugas yang namanya Pantas itu. Bagaimana supaya anak-anak Riau yang tak sekolah, apalagi yang berada di pesisir, di Pekanbaru ini juga banyak, ya kan? Di Jalan Arifin Ahmad, di Tenayan, nah di Pekanbaru ini. Jadi macam mana caranya anak-anak yang tak sekolah itu kita sekolahkan? Apakah kita mau bikin SD terapung? Apakah kita mau bikin misalnya SMP terbuka? Nah, apa nak dikerjakan? Dan itu sudah dibentuk satgasnya. Ya betul, Satgas Pantas. Betul. Nah, itu memang betul. Nah, itulah salah di antara sekian banyak tantangan kita. Apalagi tantangannya ada misalnya era yang disebut dengan masyarakat 5,0. Apalagi sekarang ini banyak betul media sosial sehingga generasi ini sudah menjadi generasi Z, jadi generasi X, generasi Y. Nah, sekarang udah generasi Z, generasi milenium. Nah, cara belajarnya kan lain, Tuan. Tak sama dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu misalnya bisa pakai batu tulis. Nah, bisa pakai. Habis itu pindah kepada kertas. Nah, sekarang kan tidak. Belajar pakai handphone. Komputer sekarang. Komputer. Digitalisasi. Ya, makanya itu belajar pakai handphone. Jadi anak-anak SD, SMP sekarang sudah memang terbiasa dia menggunakan handphone tuh. Nah, itu yang kita sebut dengan generasi Z. Yang memang tak sama perilakunya, tak sama cara makannya, cara berpakaiannya, cara belajarnya pun tak sama. Pertanyaannya, siap tak kita menyediakan fasilitas prasarana infrastruktur untuk pendidikan kita, untuk anak itu tadi. Nah, dunia kita akan ada berubah. Nah, maka Dewan Pendidikan Provinsi Riau ini harusnya dengan tugas fungsinya itu sendiri bisa menjadi mediator pemerintah dalam bidang pendidikan. Betul. Itu dia tuh. Bagaimana? Nah, oleh karena itu saya tanya Pak, kan Dewan Pendidikan memberikan pertimbangan nih Pak ya. Memberikan pertimbangan sebagai mediator tadi pada dalam rangka bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pandangan Bapak sekarang sarana dan prasarana pendidikan kita di Riau ini di mana kira-kira perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Provinsi Riau? Nah, ini dia nih pertanyaan yang bagus betul nih. Nah, ini memang ditunggu-tunggu pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita menengok prasarana dan sarana nih, nah dalam perencanaannya bagus, Tuan. Bagus ya. Nah, cantik kalau dalam perencanaannya. Kalau kita lihat misalnya RPJM, ya kan, apalagi RPJP, cantik. Nah, cuma dalam pelaksanaannya ini yang mungkin perlu menggesa lah bahasa kampungnya. Nah, jadi bagaimana menggesa? Jadi bukan prasarannya itu tak dirancang. Cuma masalahnya macam mana kita nak melaksanakan rancangan itu dalam implementasi kita. Contoh nih misalnya nih, masih banyak kita punya anak-anak yang seharusnya misalnya mendapatkan tempat di sekolah tertentu berdasarkan rayonisasi, berdasarkan kepada tempat tinggal. Nah, ini tidak tertampung oleh prasarana gedung, prasarana misalnya peralatan dan sebagainya. Ada misalnya Pak Tuan di suatu tempat, tak usah saya sebutkan tempatnya. Nah, itu satu SD, satu cuma gurunya. Lah iya. Itu dia. Nah, jadi
berputar-putar di situ. Itu tuh ya. Nah, ditambah lagi kemampuan daripada pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya untuk memindahkan tenaga guru yang tadinya katakanlah namanya sukarela gitu ya. Iya. Kalau honor kayak kita mungkin tak bagus tuh ya. Nah, mungkin tenaga guru sukarela itu bagaimana kita dapat menjamin agar dia betul-betul menjadi guru. Nah, karena menurut saya yang paling penting memang dalam dunia pendidikan ini bagaimana menyiapkan guru. Guru itu kita sekarang ini. Gurunya itu harusnya merata. Jadi dan gurunya tentu yang berkualitas ya. Itu dia satu lagi kalau bisa bincang-bincang. Kalau merata aja guru tapi tidak berkualitas, gimana tuh? Sekarang ini dua-duanya mungkin kita perlu perbaiki. Di samping meratanya dan juga mungkin perlu kualitas itu. Mungkin ada guru-guru kita nih, bukan nggak ada, banyak guru-guru kita nih, yang terutama guru-guru yang berada di tingkat menengah atas itu tak banyak dapat pelatihan. Sementara dia diminta melakukan perbaikan dalam peningkatan kurikulum kita yang sekarang ini harusnya diberlakukan. Nah, itu macam mana kita nak memasukkan itu, Tuan? Jadi kalau ditanyakan mengasah apa yang harus dikerjakan dalam prasarana infrastruktur pendidikan, memang kita punya tugas yang besar. Besar, Pak ya. Sangat besar. Nah, kan kalau provinsi kan kewenangan kan dalam bidang pendidikan adalah SMA, SMK. Ya, betul. Sekolah menengah atas, Pak. Ya, betul. Kan ini yang menjadi betul. Kewenangan kan, kalau menyangkut SD apa itu kan tentu nanti bekerjasama dengan kota, dengan kabupaten gitu, Pak ya. Ya, betul. Nah, sekarang kan ada suatu kebijakan Pak Gubernur ya, yang Bapak katakan tadi bagaimana output dari anak-anak tamat SMK ya ini bisa mampu merebut peluang-peluang kerja atau dunia industri lah ya, yang dikatakan tadi itu Pak. Nah, dengan adanya sistem pendidikan vokasi kan, vokasi. Kira-kira menurut pandangan Pak Syandi nanti ini apa yang perlu diambil suatu kesimpulan ya dalam rangka untuk meningkatkan dan realisasi daripada sistem vokasi itu. Pendidikan vokasi ini sebenarnya Tuan, suatu pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja dengan jangka pendek. Nah, pertanyaannya kadangkala kita ini salah menerjemahkan pendidikan vokasi itu. Pendidikan vokasi itu memerlukan laboratorium, memerlukan guru yang inovatif, inspiratif, memerlukan tempat yang memang strategis. Nah, jadi pendidikan vokasi ini sebenarnya adalah salah satu cara memang memperpendek jarak waktu antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, jadi bagaimana memperpendeknya? Kita pakai pendidikan vokasi itu. Jadi banyaklah di situ praktek, banyaklah di situ tunjuk ajar tentang kehidupan di dunia ini. Nah, di industri, macam mana kehidupan di masyarakat. Nah, karena kalau misalnya pendidikan yang biasa kan lebih banyak mengajarkan perilaku, Tuan. Nah, jadi perilaku itu di dalam ilmu pengetahuan. Jadi yang dirubah di dalam pendidikan itu sebenarnya bagaimana orang merubah perilakunya melalui cara berpikir, namanya ilmu pengetahuan. Nah, kalau pendidikan vokasi ini kan tidak mengejar itu, dia mengejar bagaimana kecepatan tangan terampil, nah melalui sesuatu pelatihan yang memang selalu dilakukan. Nah, jadi pendidikan vokasi kalau misalnya di kita ini bagus kan? Bagus kan? Setuju saya, tapi itu bagaimana menyediakannya? Karena pendidikan vokasi ini sebenarnya pendidikan yang dengan berbiaya mahal. Mahal ya? Ya. Tadi harus ada laboratoriumnya, harus ada pustakanya. Iya, sesuai. Harus ada guru yang cekatan, harus ada guru yang inovatif. Harus ada beberapa contoh-contoh masalah yang lebih luar biasa. Iya, betul. Dan ini salah satu pemikiran juga dalam pendidikan nanti ini. Aspirasi. Aspirasi. Jadi kita mewadahi. Misalnya kan ada SMA Taruna. Nah, maunya kita tuh tamatan SMA tuh atau SMK atau SLB atau lah mana lah gitu. Sekolah luar biasa tuh. Nah, itu bisa langsung misalnya
pekerjakan di dunia industri atau bagi yang mau melanjutkan kepada pendidikan tinggi bisa dia meneruskan ke pendidikan tinggi. Ada beberapa sekolah di luar Riau ini di mana anak-anak itu hampir 95% itu diterima di mana dia mau. Nah, jadi masa dia nak kerja, terima di dunia industri. Dia nak belajar perguruan tinggi, terima di dunia perguruan tinggi. Kita ini menyiapkan itu, Tuan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, generasi kita ini generasi yang sudah berbeda. Generasinya tidak lagi generasi Y, sudah generasi Z melalui milenium. Maka kurikulumnya berbeda. Tentu saja inilah makanya nanti masuk dalam misalnya pendidikan yang namanya apa tuh? Merdeka Belajar namanya. Merdeka Belajar. Tuh Merdeka Belajar tuh ya. Itu sudah masuk di pendidikan menengah atas tuh. Jadi anak-anak tuh silakan dipilih apa mau gitu. Nah, jadi dia tidak terkungkung atau tidak terperangkap lagi dalam kurikulum yang mati. Ah, itu dia ya. Nah, pertanyaannya macam mana caranya kita mengadakan guru yang kira-kira bisa berinovasi, mempunyai inspirasi untuk menangkap perilaku anak-anak kita ini agar dia bisa betul dalam memilih apa yang dia pilih. Nah, karena sekarang ini banyak pula lagi pengaruhnya, pengaruh dari negatif. Media apa namanya, media sosial sekarang itu dia ya. Karena kita ingin agar bagaimana kita sekarang ini dunia ini menyiapkan tenaga kerja itu sudah spesifik, Tuan. Nggak lagi umum gitu ya. Misalnya kalau dulu kan kita sekolah misalnya SMU, bisa kerja misalnya tata usaha, bisa kerja di industri bantu-bantu. Sekarang tuh tak aci lagi tuh, tak main lagi tuh, tak main lagi tuh. Jadi kalau misalnya di dunia industri mau menerima orang, dia tanya apa profesi, apa sertifikasinya. Jadi ada sekarang sertifikasi. Nah, di vokasi itu memang itu dia sertifikasi profesi. Dijamin dia. Dijamin. Bisa cuci piring, bisa. Mana sertifikat cuci piring? Nih. Bisa las bisa nih. Bisa misalnya front office di hotel segala macam bisa. Bisa misalnya mengurus biaya masuk misalnya, biaya cukai segala macam tuh bisa. Jadi ada sertifikasinya. Dunia industri sekarang tuh macam itu. Dia spesifik. Tak sama zaman dulu. Kalau zaman dulu lah asal sekolah sedikit aja, jadilah tuh. Nah, itu dia. Jadi Dewan Pendidikan ini kan dia memberikan wadah, memberikan aspirasi. Yang mana dia aspirasi daripada masyarakat ditangkap. Nah, kita ramu, kita kasihkan kepada pejabat yang dapat membuatkan kerumusannya. Ya, gitu. Itu tugas Dewan Pendidikan. Betul. Nah, selain itu dia kan juga bisa misalnya bagaimana agar stakeholders di dalam dunia pendidikan ini mempunyai tanggung jawab gitu ya. Jadi stakeholders itu kan kita melakukan pendidikan tapi kan ada dunia industrinya. Nah, jadi bagaimana dunia industri itu juga bisa berperan di dalam mendorong yang namanya human capital di lokal gitu ya. Jadi tentu saja nanti masuknya muatan lokal tuh bisa bergerak tuh. Budaya kita tuh bisa bergerak. Nah, jadi kita dunia yang dah berubah nih, bagaimana Dewan Pendidikan kita itu di Provinsi Riau ini bisa mengajak stakeholder ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan, terutama pendidikan menengah atas. Itu. Tapi bukan perguruan tinggi, menengah atas, SMP, mungkin SMA lah. Di Riau ini SMA, karena SMP mungkin di kabupaten kota, SD di kabupaten kota. Nah, jadi terutama di sekolah menengah dan sekolah menengah yang khusus itu ya, SMK dan SMA itu ya, SMU. Nah, itu yang mau kita kerjakan ke depan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita agar kita bisa mendorong penyelenggara pendidikan itu bisa melakukan kegiatan pendidikannya itu, penyelenggara pendidikan itu akuntabel. Ya, jadi kalau saya masukkan anak saya ke SMA, contoh misalnya SMA 1. Nah, apa kira-kira yang nanti dia bisa hasilkan kalau dia tamat? Nah, misalnya kalau tamat, bisa misalnya menggunakan komputer, bisa pengetahuan dasar fisika, bisa pengetahuan dasar biologi, bisa pengetahuan dasar sastra misalnya. Apa yang dijanjikan? Nah, itu yang namanya bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah banyak daripada penyelenggara pendidikan kita ini mungkin belum mampu untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bertanggung jawab, yang kita sebut dengan
transparan, akuntabel, misalnya demokratis, bermutu, macam mana? Nah, memang kita punya misalnya akreditasi untuk menjamin mutu. Tapi apakah betul misalnya dalam menjamin mutu ini sudah disupport ya misalnya oleh komite sekolah misalnya karena ada persatuan orang tua sekolah misalnya termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Iya. Betul kita punya dana bos segala macam. Nah, sudah cukup tak atau sudah cukupkah gitu ya antara penjaminan mutu yang ada di penyelenggara itu sendiri. Nah, ini tugas Dewan Pendidikan. Nah, menghimbau ya agar atau mendorong agar penyelenggara pendidikan itu sendiri dapat mempertanggungjawabkan mutu pendidikan itu secara akuntabel, demokratis dan layanannya itu memuaskan. Baik. Nah, gitu. Dan lagi kan dunia pendidikan ini kan tidak terlepas ada 3 unsur kan? Ya. Unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia industri. Dan juga istri. Bagaimana ke depan, Pak? Sekarang di Riau ini kan banyak industri-industri yang berkembang sekarang kan ya. Betul. Nah, menurut pandangan Pak Syandi, ke depan ini apa diharapkan pada dunia industri ini dalam rangka berkolaborasi terhadap pendidikan ini yang katakan tadi harus melibatkan diri. Betul. Kita sementara ini bisa memberikan dorongan. Nah, cuma di dunia industri ini kan ada yang disebut dengan standar, namanya standar mutu. Nah, jadi yang kita harap di dunia industri ini sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana dunia industri ini mempunyai keberpihakan terhadap misalnya penduduk atau tenaga kerja tempatan. Nah, tenaga kerja tempatan tuh biasanya kan lokal tuh. Nah, bagaimana keberpihakan itu? Keberpihakan itu sendiri tentu saja maksudnya adalah kalau misalnya ada persaingan yang sama antara tenaga tempatan dengan luar tempatan, maka memang kita minta agar dunia industri itu mau menerima tenaga tempatan. Karena kita tak mau juga, Pak Tuan, disebut misalnya Melayu ini tenaga kerjanya adalah pemalas, lamban. Nah, kalau misalnya disebut-sebut seperti itu kan panas telinga kita. Apakah benar itu? Pertanyaan itulah yang mungkin perlu dibuktikan oleh Dewan Pendidikan tuh ya, bahwa maka kita tak bisa menyalahkan dunia industri itu. Nah, apa sebab? Karena dia mempunyai standar mutu. Nah, maka yang kita minta adalah kalau standar mutunya kami penuhi, kan itu. Bagaimana? Bagaimana? Nah, yang kedua, ada lagi hal lain yang kita tuntut dari dunia industri. Kan dia mempunyai berbagai program. Apakah program CSR? Ya kan? Nah, bagaimana dia juga membangun basis, gitu. Membangun basis untuk perkuatan human capital yang namanya dunia pendidikan nih. Nah, sudah dilakukan, sudah. Cuma masalahnya program kegiatan kelakuannya itu bagaimana, gitu ya. Nah, jadi jangan CSR-nya itu misalnya sepotong-sepotong. Nah, artinya kita maunya adalah suatu human capital melalui CSR itu memang terpadu. Nah, sehingga mungkin bisa menjadi sesuatu program nyata. Dulu ya ada zaman Pak Gub, tak usah saya sebutkan Pak Gubnya mana, itu kita minta memang bagaimana caranya setiap tahun penduduk tempatan Riau ini kita kirim sekolah misalnya mungkin 3.000 orang gitu. Nah, sehingga kalau misalnya dia bisa mencapai sesuatu prestasi, kita kirim ke sekolah. Nanti harus balik lagi ke Riau. Sama seperti program Habibie itu. Ya, dikirim 6.000 orang ke luar negeri, mengambil ilmu, menuntut ilmu dalam dunia industri, dalam dunia pendidikan tinggi, tapi habis itu balik. Gitu. Nah, kita mungkin seperti itu. Nah, jadi yang tadi ditanyakan, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau dalam dunia industri itu sendiri, nah, kita minta dua hal itu sendiri. Dia bisa menerima tenaga kerja dari tempatan, tapi di samping itu dia juga bisa membantu basis daripada pembangunan sumber daya manusia di tempatan. Melalui apa? Melalui CSR misalnya, atau lebih jauh dari CSR. Dia boleh misalnya dikasih kesempatan membuat namanya lembaga-lembaga penyelenggara, mendorong terhadap penyelenggara. Contoh tuh Cendana, kan? Itu kan dulu di Caltech tuh. Nah, kemudian juga mungkin bisa juga di tempat-tempat lain. Apakah misalnya LAP mau buka, misalnya Sinarmas mau buka, ya, itu bisa didorong. Apakah belum didorong? Sudah. Cuma
kita minta lebih kencang. Lebih ya. Lebih kencang. Lebih kencang lagi ya. Lebih laju. Dan lagi Pak Syandi ya, juga yang harus dipikirkan sekarang ini pemerataan Pak. Dalam segi pendidikan, di mana maksud saya begini, ada satu daerah ya yang seharusnya sana sudah ada SMA atau sesuai kebutuhan SMK misalnya. Nah itu sehingga anak-anak tamat yang sekolah SMA, SMP ini tidak dapat kesempatan karena jauh atau jaraknya tak memungkinkan. Nah, ini tentu ada pemappingan nanti Pak ya. Wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Riau ini. Sehingga semua daerah itu terpenuhi semua kebutuhan pendidikan. Paham. Jadi itu adalah masalah lama dah. Dah lama tuh masalahnya. Yang menjadi pertanyaan kita, apa sebab masalah lama tuh masih belum kita selesaikan, belum terselesaikan. Nah, nanti tentunya Dewan Pendidikan ini sendiri itu akan menangkap itu aspirasi itu. Di mana itu titik bisa ditemukan titik temunya. Jadi kalau misalnya Tok Wan tadi mengatakan bahwa ada misalnya contoh misalnya apakah di Meranti misalnya, apakah misalnya di beberapa tempat lain misalnya di Temilahan sana Tuhan, nah, di Pulau Burung sana Tuhan, apalagi misalnya masuk ke dalam lagi tuh. Nah, itu banyak memang penyelenggara SMP ini yang berharap putra-putrinya bisa melanjutkan ke tingkat SMA atau SMU, tapi SMU-nya jauh. Nah, ini kan mungkin menjadi pertanyaan. Tapi nanti pertanyaan baru ada. Banyak pula misalnya gedung-gedung SMU di beberapa tempat yang tak punya murid. Nah, macam mana tuh? Berarti kan tidak sama demand supply. Nah, masalah itulah yang mungkin perlu diaspirasikan Dewan Pendidikan. Betul. Gitu. Bagaimana demand supply kan? Nah, ada juga misalnya di beberapa tempat, apakah misalnya di ibu kota kabupaten kota. Nah, penerimaan anak-anak sekolahnya tuh di beberapa sekolah favorit itu melebihi kapasitas. Nah, misalnya harus terima 8 kelas. Nah, pertama-tama diterima misalnya 8 kelas, tapi sampai di tengah tahun ajaran dia bisa jadi 12 kelas. Di mana kelasnya tuh? Nah, itu kan menurunkan mutu tuh, Pak. Itu yang saya maksud. Itulah yang mau diaspirasikan oleh Dewan Pendidikan tuh. Itulah yang namanya pendidikan yang bertanggung jawab, pendidikan demokrasi tadi, yang transparan, kredibel tuh. Itulah di situ tuh. Jadi ini perlu ada pemetaannya, Pak. Tentu aja gitu kan. Pemetaannya tuh udah dibuat sejak lama tuh, Pak. Udah buat lama. Masalahnya bagaimana hati kita merasa terbuka untuk menyelenggarakan itu. Itu dia tuh yang kesangkut. Jadi kita memang minta betul. Jadi Dewan Pendidikan ini bisa bergerak, nah untuk melakukan hasil peta tuh. Nah, kita tanyakan kepada masyarakat, hasil peta ini dibuat tak, dijalankan tak, tak. Kenapa tak dijalankan demand supply ini? Nah, itu yang mau dikerjakan Dewan Pendidikan. Ah, itu dia. 5 tahun ke depan. Payah tuh Tuan. Itu payah tuh. Payah. Jadi betul-betul Dewan Pendidikan ke depan ini betul-betul punya visi yang cukup cukup berat ya. Cuma masalahnya itulah tuh keterbatasan dan itu belum lagi kita dalam bergerak. Dan itu baru masalah fisik, Pak. Belum lagi menyangkut masalah mutu. Dan juga termasuk masalah moral. Nilai-nilai budaya kita. Lebih jauh lagi. Nah, ini. Nanti jangan pula misalnya masuk pula misalnya di media sosial ada guru misalnya ninju murid misalnya ada misalnya murid misalnya menendang pintu atau mematahkan meja. Nah, itu bagaimana kita mau merubah karakternya tuh. Nah, itu dia tadi tuh. Nah, kalau seperti itu tentu kita minta penyelenggara pendidikan itu adalah penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab. Yang memang kredibel dia. Nah, jadi tugas Dewan Pendidikan itu menjaga itu. Nah, pergilah kita ke komite sekolah tuh. Nah, bercakap-cakaplah kita dengan komite sekolah tuh. Apa pasal nih seperti itu kan? Gitu kan? Maka di Dewan Pendidikan sekarang ini memang ada tenaga-tenaga ahli hukum yang bisa memberikan advisory, bantuan hukum namanya. Jadi kita selain memberikan menangkap aspirasi, karena kita mendorong tanggung jawab itu, mungkin kita
perlu membantu dari pihak hukum. Jadi jangan pula misalnya nanti ada guru tersangka, ada anak murid tersangka, anak mau gitu. Nah, Dewan Pendidikan nggak mau seperti itu. Betul ya. Mungkin kita mau tengahkan apa pasal. Ya. Nah, betul. kita dudukkan apa pasal. Iya, betul. Nah, tapi mohon doa nih Tuan. Ya. Tenaga kami bisa melakukan itu. Ya. Kadang kan tenaga ini terbatas pula ya. Ya. Jadi, Tapi kan orang-orang kan sudah pilihan kali kan. Orang-orang itu sudah pilihan. Pilihan ya. Tapi daerahnya terlalu luas. Dengan Ya. orang 13 biji. Ya. 13 orang, Ya. gitu maksudnya. Ya. Nah, daerah yang terlalu luas dengan masalah yang memang sangat kompleks. Banyak. Sangat kompleks. Ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan itu Tuan, bagaimana kita ini nanti ada 4 hal yang kita Ya. masukkan, kita memberikan Ya. pertimbangan, kita Ya. mendukung daripada kelembagaan-kelembagaan penyelenggara pendidikan, termasuk kita tadi kan bagaimana agar penyelenggara pendidikan itu memang bertanggung jawab betul lah dia. Kalau dia SMU-nya tuh apa bentuk SMU? Nah, SMU umum, ayo. SMU umum kalau begitu siapkan betul kurikulum awak tuh. Siapkan betul misalnya guru-guru awak tuh. Siapkan betul pustaka awak tuh. Siapkan betul misalnya apalagi misalnya peralatan awak tuh di situ. Macam mana kami nak siapkan tuh Dewan Pendidikan? Nah, berunding lah dengan Dinas Pendidikan. Macam mana caranya? Nak berunding, yuk kami menjadi mediasi. Nah, tugas Dewan Pendidikan itu memediasi antara Kadis Pendidikan dengan Dinas Pendidikan itu dengan sekolah-sekolah itu. Apa besar? Yuk. Nah, kami kurang ini, kita buatkan. Kita minta supaya Dignas, Dikbud, membuatlah diansur-ansur. Mungkin tak bisa tahun ini, tahun besok, tak bisa tahun besok, tahun besoknya lagi. Nah, sehingga ada terprogram kurikulum mutu tadi itu. Ya, jadi jangan nanti misalnya apa pasal anak saya tak diterima nih di RAPP, di KPP misalnya, di misalnya Sinarmas Group misalnya, atau di Bank Riau Kepri misalnya, atau di OJK atau di Bank Indonesia. Apa pasal anak saya tak terima? Nanti jangan pula dijawab, anak waktu Prof Is, aku tes tak bisa dijawab. Jangan itu tuh. Itu alasan saja kan? Belum tahu alasan. Tidak alasan saja. Belum tahu. Belum tentu anak itu tak bisa. Iya, menurut saya belum tahu alasan saja. Dia mungkin memang betul dia tak bisa jawab. Tapi harus dikaji juga apa sebab? Itu sebab. Nah, karena sekarang ini selain daripada hard skill, kita juga membentuk di SMA, SMU itu, di SMK itu adalah soft skill. Nah, tadi itu pendidikan karakter itu. Jadi bagaimana dia mempunyai pengetahuan SMU-nya itu, SMK-nya itu, tetapi dia juga santun. Nah, ini kembali kepada nilai budaya adat istiadat kita. Itulah ada di tempat kami sekarang namanya Dewan Pendidikan tuh yang memang memasukkan muatan lokal. Penting. Iya. Jangan sampai nanti pendidikan kita ini ada segi. Makanya kami tengok kemarin 13 orang nih, ada nih ahli muatan lokal. Nanti kita bikin nih, bagaimana kita memberikan advisory lah ya. Nah, untuk muatan lokal ini sehingga anak-anak kita ini memang betul-betul anak Melayu yang di samping cekatan cerdas tetapi mempunyai nilai-nilai kemelayuan. Nah, gitu Tuan. Jadi jangan sampai lari daripada identitas nilai Melayu. Jangan keluar dari akar. Jangan tercabut dari akar. Kemanapun dia bekerja. Kemana dia pergi. Tapi tetap berakar. Itu dia. Nilai Melayu itu melekat. Betul, nilai Melayu itu ya, sopan, santun, tahu. Orang Melayu ini kalau cara makan beda, cara berjalan beda, cara bercakap beda. Tak sama lah dengan yang ada di TV nasional Jakarta tuh, di Jawa tuh beda tuh. Nah, bagaimana kita memasukkan nilai-nilai itu? Ya, nah kalau di tempat kita ini kan nama jalan pun dalam bahasa Arab Melayu. Macam mana kita memasukkan itu ke dalam mereka tuh? Maka ekonomi Melayu kita masukkan. Apalagi sekarang digalakkan ekonomi syariah kan. Itu ekonomi syariah. Baik Pak Isyandi, ini luar biasa nih kalau kita bicara masalah ini sangat tidak habis-habis nih Pak Isyandi ya. Jadi rasa saya memang apa yang telah Pak Isyandi kemukakan tadi dalam rangka menjalankan fungsi Dewan Pendidikan di Riau ke depan ini nampaknya memang ada hal-hal yang sangat penting ya. Yang strategis, penting dan strategis yang harus diselesaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Riau ini ke depan. Betul. Terutama mungkin nanti
melakukan pemetaan dan sebagainya, apa-apa masalahnya. Kemudian dari hasil-hasil diskusi, dari hasil kunjungan sebagainya itu, mungkin inilah rumusan yang akan diberikan pertimbangan pada pemerintah daerah Provinsi Riau. Namun sebagai sebagai mediator kan, ya, mediator. Mediator antara dunia pendidikan dengan pemerintah, juga dengan dunia usaha dan sebagainya. Jadi sangat berat tugas dunia pendidikan ini kan ya. Bagaimana kita bisa kalau tercapai, bagaimana kita bisa juga menyusun ranperdanya? Ya, perdanya. Ranperdanya itu nanti menuju kepada dunia usaha, dunia industri, sehingga penyelenggara pendidikan dia tersambung ya dengan pemerintah. Ya. Macam mana caranya tuh? Ya. Tugas berat. Tentu saja Tok Wan dan juga sesepuh-sesepuh, dimohon dapat mendorong, menasihati kami, menegur menjentik kami. Itu dia tuh. Bagaimana kami dijentik? Oi, doi pendidikan. Apa nih? Baik, terima kasih Pak Isyandi. Yang luar biasa, terima kasih. Perbincangan kita sore ini menyangkut masalah peran Dewan Pendidikan Provinsi Riau ke depan. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat. Alhamdulillah. Telah bertugas dengan baik dengan amanah ini. Amin. Dan harapan Pak Gubernur kita bagaimana membantu beliau untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Riau ini. Baik encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah tadi perbincangan kami dengan calon Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, yaitu Profesor Dr. Isyandi, seorang pakar pendidikan yang ada di Riau ini, dan beliau mungkin akan dapat mengendalikan sebagai nakhoda Dewan Pendidikan di Provinsi Riau ini. Selamat bertugas. Kemudian akhirnya saya ucapkan terima kasih Pak Iswandi, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.